Selamat pagi menjelang siang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi gelombang. Namun sebelum memasuki materi gelombang ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan getaran? Yang kedua, sebutkan beberapa contoh getaran yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebuah tali bergetar sebanyak 60 kali selama 0,5 menit. Tentukan periode dan frekuensi getarnya. Nomor 4. Dalam 1 sekon, lintasan yang ditempuh beban pada gambar adalah 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2. Berapakah frekuensi dan periode getaran tersebut? Soal yang terakhir, nomor 5. Pada selang waktu 2 sekon terjadi gerakan bolak-balik sebanyak 10 kali. Tentukan frekuensi dan periodenya. Materi inti yaitu gelombang. Perhatikan simulasi di depan. Jika kita perhatikan, simulasi tersebut sama seperti ketika kita bermain dengan tali. Ujung satu kita ikat ke tiang, ujung yang lain kita pegang, lalu kita beri energi naik turun, atau kita beri getaran naik turun. Nah, mengapa tali tersebut berbentuk gelombang? Tali tersebut berbentuk gelombang karena adanya medium dan energi. Jadi kita memberikan energi pada tali, energi yang kita keluarkan itu merambat pada tali sehingga berbentuk sebuah gelombang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gelombang adalah energi yang merambat atau getaran yang merambat. Jenis-jenis gelombang. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang perambatannya memerlukan medium. Contohnya adalah gelombang tali, gelombang air, gelombang bunyi. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa medium. Contohnya adalah gelombang radio, gelombang cahaya, dan gelombang radar. Berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarannya, berbentuk bukit dan lembah gelombang yang merambat. Contohnya adalah gelombang pada tali, gelombang permukaan air, gelombang cahaya, gelombang radio. Perhatikan gelombang pada tali berikut. Berdasarkan gambar tersebut, arah getaran tali adalah ke atas dan ke bawah, sedangkan arah rambat gelombang ke arah kanan. Pada saat gelombang mencapai simpangan maksimum ke atas, titik ini disebut titik puncak gelombang. Sedangkan pada saat gelombang mencapai simpangan maksimum ke arah bawah, titik ini disebut titik lembah gelombang. Jarak antara garis normal dan puncak atau lembah itu disebut dengan amplitudo. Panjang satu gelombang adalah jarak antara dua titik yang memiliki fase gelombang yang sama, yaitu jarak antara satu bukit dan satu lembah. Gelombang yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi, gelombang pada selingki, dan gelombang pada pegas. Perhatikan gelombang longitudinal berikut. Berdasarkan pada gambar tersebut, arah getaran dari pegas adalah ke kanan dan ke kiri, dan arah rambat gelombang ke arah kanan. Jika pada gelombang transversal dikenal puncak dan lembah, pada gelombang longitudinal terdapat atau dikenal dengan ergangan dan rapatan. Satu panjang gelombang adalah satu rapatan dan satu regangan. Besaran dalam gelombang.
Yang pertama adalah panjang gelombang, simbolnya lambda. Nah, silahkan diperhatikan simbolnya lambda, satuannya meter, merupakan jarak yang ditempuh gelombang dalam waktu satu periode. Untuk gelombang transversal, 1 lambda sama dengan 1 bukit dan 1 lembah. Untuk gelombang longitudinal, 1 lambda sama dengan 1 rapatan dan 1 regangan. Yang berikutnya periode gelombang, simbolnya T besar, satuannya sekon, merupakan selang waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1 gelombang. Yang berikutnya frekuensi gelombang, simbolnya F kecil, satuannya hertz, adalah banyaknya gelombang yang terjadi tiap detik. Yang berikutnya simpangan gelombang, adalah jarak yang ditempuh oleh suatu partikel yang bergetar dalam gelombang terhadap titik kesetimbangan. Yang berikutnya amplitudo gelombang, simpangan terjauh suatu partikel yang bergetar dalam gelombang terhadap titik kesetimbangan. Yang berikutnya cepat rambat gelombang, simbolnya V, satuannya meter per sekon, merupakan jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu 1 detik. Hubungan antara V, lambda, T, dan frekuensi cepat rambat, lambda, periode, dan frekuensi sebagai berikut. Ada beberapa rumus, silahkan kalian catat dan dihafalkan. Contoh soal. Diketahui sebuah gelombang seperti pada gambar di atas. Jika jarak tempuh 10 meter, jadi jarak antara 0 sekon ke 1 sekon itu 10 meter. Tentukan besarnya: A. Amplitudo, B. Frekuensi dan periode, C. Panjang gelombang, D. Cepat rambat gelombang. Silahkan kalian catat dan kerjakan di buku kalian. Ya, jika sudah selesai, mari kita bahas penyelesaian soal. Amplitudo tadi adalah jarak antara garis normal ke titik puncak atau titik lembah. Jika kita lihat di situ, amplitudonya sebesar 5 cm. Sedangkan frekuensi dan periodenya, frekuensi dapat kita cari dengan rumus banyak gelombang dibagi waktu. Di sini di gambar tersebut banyak gelombangnya adalah 2,5 kali, sedangkan waktunya itu 1 sekon, sehingga ditemukan frekuensinya 2,5 Hz. Untuk periodenya kebalikan dari frekuensi, atau dapat dicari dengan rumus T kecil dibagi N, sehingga hasilnya 0,4 sekon. Panjang gelombang, jadi 2,5 gelombang, 2,5 lambda itu sama dengan 10 meter, sehingga 1 lambda sama dengan 4 meter. Yang berikutnya cepat rambat gelombang. Kita dapat menggunakan rumus lambda sama dengan V per F, sehingga ketika ditanya V, rumusnya menjadi lambda dikali F. Kita masukkan nilainya sehingga diketemukan cepat rambat gelombang besarnya 10 meter per sekon. Berikutnya periode bandul. Bandul adalah benda yang terikat pada sebuah tali dan dapat berayun secara bebas dan periodik. Contohnya adalah jam dinding kuno. Ditemukan pada tahun 1602 oleh Galileo Galilei. Periode atau lama gerak osilasi satu ayunan berayun sebuah bandul ditentukan oleh panjang tali, percepatan gravitasi, dan amplitudo simpangan, dan tidak bergantung pada massa bandul. Dapat dirumuskan sebagai berikut: T sama dengan 2pi kali akar L per G, di mana T adalah periode, L adalah panjang tali, G adalah percepatan gravitasi, yaitu 10 meter per sekon kuadrat.
contoh soal. Ada sebuah ayunan sederhana yang mempunyai periode 2 detik di tempat yang percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan panjang tali ayunan tersebut. Kita menggunakan rumus yang tadi. Namun sebelumnya kita catat dulu apa yang diketahui. Yang diketahui yaitu periodenya 2 sekon, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah panjang tali. Kita masukkan rumus yang tadi, T sama dengan 2pi kali akar L per G. Kita masukkan nilainya sehingga didapatkan hasil panjang tali sama dengan 10 per meter panjang tali sama dengan 10 per pi kuadrat meter. Nah, sekarang latihan soal silahkan dicatat dan dikerjakan di buku kalian masing-masing. Yang pertama, suatu gelombang berfrekuensi 110 Hz dan mempunyai panjang gelombang 3,3 meter. Hitunglah cepat lambat gelombang tersebut. Soal yang nomor 2, perhatikan gambar berikut. Dalam 1 sekon dihasilkan gelombang seperti pada gambar. Tentukan frekuensi panjang gelombang tersebut jika jarak PQ sama dengan 2 cm. Soal yang terakhir, perhatikan gambar berikut. Seutas tali yang panjangnya 8 cm direntangkan lalu digetarkan. Selama 2 sekon terjadi gelombang seperti pada gambar di atas. Tentukan lambda, frekuensi, periode, dan cepat lambat gelombang tersebut. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa di like, share, dan subscribe.